Abdi negara sudah selayaknya melayani masyarakat. Tentunya saat mereka melakukan kewajiban mereka pun telah mendapatkan hak. Dan dalam mendapatkan hak tersebut juga harus dilaporkan secara transparansi. Kira-kira kekayaan dari mana saja mereka dapatkan. Salah satu instrumen untuk mencegah terjadinya korupsi adalah dengan LHKPN. Tentu ini menjadi salah satu cara untuk memecut kejujuran para abdi negara. Kita masih dalam pembahasan tersebut bersama dengan Sri Agustina. Mbak Ci, tadi kita sudah sampaikan, ternyata berdasarkan data terjadi peningkatan tidak melaporkan LHKPN. Ketidakpatuhan. Nah, sebenarnya kalau dalam pandangan Mbak Ci sendiri, faktornya itu apa ya Mbak Ci? Iya, banyak faktor ya. Pertama mungkin ketidaktahuan atau kurangnya sosialisasi, walaupun ini setiap tahun harusnya dilaporkan penyelenggara negara ya kekayaannya. Tapi mungkin sosialisasi kurang sehingga terabaikan. Kemudian memang ada ketidakinginan melaporkan. Nah, itu ada beberapa faktor ya. Nah, kita bisa melihat hal itu. Nah, untuk menangkal tindakan ini, tindakan nakalnya, itu KPK sudah memberikan semacam survei penilaian integritas. Survei penilaian integritas ini adalah indikator kerawanan korupsi di suatu daerah. Nah, salah satunya adalah dengan melihat masuknya laporan LHKPN di setiap pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi tentunya. Nah, disinilah melihat ternyata di Lampung juga termasuk rawan. Ada lima wilayah ya yang masih rendah laporannya. Indikasinya memang masih di bawah persentase yang telah ditentukan. Nah, ada juga yang keterlambatan. Oke, keterlambatan masih kita maafkan lah ya. Yang penting dia adalah melaporkan. Nah, karena ini prosesnya akan panjang, setelah dilaporkan akan diverifikasi tentunya. Tidak hanya iya. Nah, untuk melihat benar nggak sih dia. Nah, dari sini nanti juga terlihat. Biasanya indeks yang dilakukan KPK ini tidak jauh-jauh dari prediksi ya. Kalau suatu daerah itu indeks SPI-nya itu rendah, pelaporan LKHPN yang penyelenggara negaranya juga masih rendah di bawah target, biasanya nanti ada tindakan OTT, operasi tangkap tangan korupsi. Nah, ini yang sebenarnya daerah itu diingatkan dari hasil SPI dari KPK ini. Nah, dari situlah pimpinannya harus melakukan breakdown ke bawah bahwa penyelenggara negara harus cepat-cepat melakukan kewajibannya melaporkan harta kekayaan mereka. Baik, sebenarnya sudah ada ancaman yang diberikan oleh KPK. Tentunya KPK juga bergerak untuk menjalankan tugasnya memberikan pengawasan terhadap abdi negara karena bagaimanapun mereka memang termasuk rentan mendapatkan korupsi ataupun juga gratifikasi ya Mbak Ci ya. Nah, selain daripada mungkin ancaman dari KPK tadi terkait dengan adanya OTT, apakah dari abdi negara juga sebenarnya sudah diberikan sebuah punishment apabila mereka tidak memberikan LHKPN atau bahkan telat melaporkannya gitu Mbak Ci? Nah, itu dia ya. Disinilah salah satu mungkin bisa dibilang kelemahannya ya. Undang-undangnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara. Nah, di situ disebutkan kewajibannya. Tetapi sayangnya tidak ada teknis apa punishment yang dilakukan. Ini tentunya dijawab ya. Karena memang tidak disebutkan di dalam situ terkait dengan kalau tidak melakukan kewajiban seperti apa, dituangkan di dalam pergub. Ya. Nah, peraturan gubernur inilah atau peraturan kepala daerah inilah yang akan membredel lagi kira-kira kalau mereka yang mangkir atau mereka yang tidak melaporkan itu ada sanksinya. Nah, inilah pergub ini yang harus dikawal dan juga dilaksanakan di masing-masing satuan kerjanya tentunya. Baik, berarti memang di sini diperlukan adanya ketegasan hukum bagi mereka yang mungkin lalai. Satu mungkin tadi pertama belum mengetahui, artinya belum mendapatkan sosialisasi. Kedua,
ketidakinginan inilah yang seharusnya kita bisa untuk lawan begitu ya Mbak Ci. Karena bagaimanapun abdi negara seharusnya sudah mengetahui seperti apa kewajiban yang harus mereka lakukan. Nah, kira-kira Mbak Ci, terhadap beberapa wilayah yang tadi Mbak Ci sebutkan ternyata memiliki kerawanan, apa langkah yang tentunya akan dilakukan oleh instansi terkait? Ada 5 wilayah ya, salah satunya Bandar Lampung. Nah, pemerintahnya harus berupaya. Kemarin juga sudah ada langkah-langkah upaya bahwa pemerintahnya harus menggenjot untuk mengikis ini, mengikis tindak korupsi ataupun hal-hal yang mengarah ke tindakan rasuah tersebut ya, dilakukan dengan kampanye atau sosialisasi pelayanan masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan transparan. Misalnya dilakukan pendaftaran Dikdukcapil dilakukan secara online. Nah, ini untuk memotong birokrasi. Birokrasi biasanya nih ya, secara umum itu menjadi celah-celah untuk tindakan korupsi. Nah, layanan-layanan yang secara online, kemudian terbuka dan transparan itu yang diharapkan untuk dapat meningkatkan integritas penilaian indeks dari KPK ini. Ini ada kaitannya juga. Nah, pejabat juga dengan adanya hal-hal seperti ini secara terbuka, maka dia akan lebih mau dan lebih jujur ya untuk melaporkan segala tindakan termasuk penerimaan haknya sebagai penyelenggara negara. Oke, seharusnya tidak ada lagi timbul keengganan dalam diri atau bahkan ketakutan untuk melaporkan LHKPN ini jikalau memang apa yang mereka dapatkan sebenarnya juga bersih. Ya kan, tentunya kita dukung seperti apa yang telah diberikan dan juga program yang telah dicanangkan oleh KPK, dan juga tentunya kita harapkan beberapa abdi negara ini tidak lagi nakal atau bahkan mangkir dari kewajibannya untuk melaporkan LHKPN. Terima kasih Mbak Ci. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pulse pada kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.